Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 05. Di Istana Basam. Keluarga sedang bersiap-siap menyambut keluarga pria. Ruang tamu telah didekor sedemikian rupa. Nyonya Rona mengecek anak sulungnya. "Kamu sangat cantik, sayang," puji Nyonya Rona. Tanisa tidak berekspresi. Dia terlihat tidak bahagia. "Kamu kenapa?" tanya maminya. Tanisa menggelengkan kepalanya. "Tapi, kenapa kamu tidak terlihat bahagia?" tanya maminya. "Enggak kok, Mam," sahut Tanisa menghindari interogasi maminya. Wanita parubaya itu memeluk anaknya yang sedang menghadap ke cermin. "Lupakan Farid, Mami yakin pilihan Abian terbaik untuk kamu," ujar maminya dan segera berlalu meninggalkan anaknya yang masih menghadap cermin. Tanisa mendengus kesal. "Mami belum tahu siapa yang akan melamarku. Ini bukan pilihan Abian, tapi karena ulah mulutku," gumam Tanisa menyesali semua perbuatannya. Aneska dirias Angela. Wanita itu sangat mahir melukis wajah seseorang. Akhirnya Tanisa lepas dari bayang-bayang Farid, ujar Angela seraya menghias wajah Aneska. "Iya, kamu benar. Semoga mereka berjodoh," sahut Aneska. "Berjodoh? Maksud kamu apa?" tanya Angela bingung dengan perkataan Aneska. Maksud aku, semoga tidak ada perceraian lagi nantinya," sahut Aneska gugup. Dia tidak ingin memberitahukan siapa yang akan melamar Tanisa. Nyonya Rona menuju meja prasmanan yang berada tidak jauh dari tempat lamaran. "Bagaimana? Apa semua hidangan sudah selesai dihidangkan?" tanya Nyonya Rona ke Bu Tati. "Sudah, Nyonya. Minuman juga telah terhidang," sahut Bu Tati. "Bagus kalau begitu. Nanti sambut keluarga pria bersama pelayan." Nyonya Rona menunjuk red carpet yang digunakan untuk menyambut keluarga pria. Dia mempersiapkan dengan matang. Tidak ingin penyambutan keluarganya terlihat tidak sempurna di mata calon besannya. Dimas dan ibunya berada di mobil Zidan dan Tiara. Sedangkan paman Dimas dan istrinya berada di mobil sejuta umat milik Dimas. Dr. Arif hanya berdua dengan Tami di dalam mobilnya. "Mas, baca doa," goda Tiara yang duduk di samping kemudi sebelah Zidan. "Bukan hanya baca doa, aku juga sudah baca semua pesan," sahut Dimas asal. "Siapkan telinga," ujar Tiara lagi. Ibu Iin teringat tentang ucapan anaknya. "Tiara, apa kamu juga tahu tentang ibunya Tanisa?" tanya wanita parubaya itu. Nggak tahu banget sih," Tiara menoleh ke belakang. "Dimas sudah menceritakan sama ibu tentang ibunya Tanisa," ujar Ibu Iin yang mengerti tatapan Tiara. Tiara tersenyum. "Kalau saya nggak tahu pasti, Bu, tapi dia tahu." Tiara menunjuk ke arah Zidan. "Saya?" Zidan menunjuk dirinya sendiri. "Iya, kan kamu tinggal di Istana Basam. Pasti tahu semua karakter penghuni istana," sahut Tiara. "Nak Zidan, bisa ceritakan sama ibu, ada berapa bersaudara Tanisa? Dan siapa saja pemilik istana itu? Jangan lupa, ceritakan karakternya juga," ujar Ibu Iin. Zidan bukanlah pria yang suka menjelekkan ataupun menceritakan keburukan orang lain. Menurutnya, penilaian setiap orang berbeda. Nyonya Rona, ibu dari Tanisa, Abian, dan Ila. Dan di istana itu juga ada ibunya Nyonya Rona yang bernama Oma Zulfa, jelas Zidan. "Jadi, pemilik istana itu 5 orang?" tanya Ibu Iin. 6. Aneska termasuk pemilik istana, sahut Zidan. Ibu Iin diam. "Mas, apa maksudnya kalau kamu menikah dengan Tanisa, itu artinya kamu juga pemilik istana?" tanya ibunya dengan cara berbisik. "Ibu ngapain mikir ke situ? Dimas malah nggak mau tinggal bersama maminya Tanisa," jelas Dimas. Syukurlah. Ibu pikir kamu akan meninggalkan ibu sendirian," ujar ibunya terlihat senang. Mobil memasuki kawasan yang rindang.
Di sebelah kanan dan kiri terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kita mau kemana? Tanya Ibu Iin bingung dengan arah jalan yang terlihat mau ke hutan. Ke Istana Basam, Bu. Istana memang berada di tempat yang terpencil jauh dari keramaian, sahut Zidan. Wah, kalau mau ke pasar jauh banget ya. Gumam Ibu Iin memikirkan repotnya jika dia tinggal di istana. Mobil telah sampai di depan gerbang yang menjulang tinggi. Mas, Ibu gemetar, gumam ibunya. Dimas memeluk bahu ibunya. Kalau ibu mau membatalkan masih bisa, ujar Dimas. Enggak, Mas. Ibu hanya gemetar membayangkan mewah dan angkernya istana ini. Bu, istana ini tidak seseram dari pemiliknya. Dimas bergumam dalam hatinya. Mobil berhenti dan parkir di tempat yang telah disediakan. Mas, gila, sambutannya luar biasa. Pasti Nyonya Rona sudah memberi restu ke kamu, ujar Tiara. Dimas menggelengkan kepalanya. Dengar ya, aku mendapat kabar dari Aneska. Kalau nenek akhir zaman belum tahu kalau aku yang melamar anaknya. Jelas Dimas. Nenek akhir zaman siapa? Tanya ibunya. Calon besan ibu, sahut Tiara. Mas, gak boleh gitu. Hormati calon mertua kamu. Jangan mengeja ataupun memberikan julukan aneh, ujar ibunya menasehati. Dimas menganggukkan kepalanya, sedangkan Tiara merasa lucu dan kasihan jika Ibu Iin tahu kalau calon besannya sesangat debt collector. Ibu Tati memberitahukan Nyonya Rona kalau keluarga pria telah datang. Wanita parubaya itu terlihat menyunggingkan senyum di bibirnya. Tapi Aneska menahan tawanya, membayangkan ekspresi mertuanya. Nyonya Rona diapit Ila dan Pania. Sedangkan Aneska berada di samping Abian dan Oma. Tanisa masih berada di kamarnya. Dari jauh terlihat seseorang mendekat dengan berjalan di atas red carpet, layaknya seorang artis. Arif? Ternyata yang melamar Tanisa Arif. Gumam Nyonya Rona senang. Tapi ketika Dokter Arif telah mendekat dan melihat pakaiannya sama dengan Tami, wajahnya langsung bingung. Siapa yang melamar Tanisa? Tanyanya ke Abian. Abian menunjuk dengan gerak kepalanya tepat ke arah Dimas. Tidak! Teriak Nyonya Rona dan langsung pingsan. Fania dan Ila langsung menangkap Nyonya Rona. Pelayan membantu membawa Nyonya Rona ke kursi yang ada di ruang tamu. Selamat malam, ujar Abian menyambut tamunya. Selamat malam, sahut keluarga Dimas. Ibu Iin memperhatikan satu wanita yang sepuh, dan dia bisa menduga kalau itu Oma Zulfa. Tapi dia tidak menemukan sosok wanita yang kata anaknya sangar dan menakutkan. Silakan, ujar Abian mempersilakan tamunya untuk masuk ke dalam istana. Di situ terlihat ada seorang wanita parubaya. Ibu Tati memberikan minyak ke wajah majikannya. Keluarga Dimas memperhatikan kehebohan para pelayan menyadarkan majikannya. Abian tahu arah pandangan majikannya. Maaf, Mami tadi ketiduran, ujar Abian berbohong. Aneska menahan tawanya. Menurutnya, di saat seperti ini, suaminya memberi alasan yang tidak bisa diterima akal sehat. Silahkan utarakan maksud kedatangan kalian, ujar Abian yang tidak mau menunda, memanfaatkan pingsan maminya. Maksud kedatangan kami ke sini mau melamar Tanisa, anak dari almarhum Pak Basam, ujar pamannya. Stop! Dari belakang ada yang teriak. Nyonya Rona berjalan menuju besannya. Tiara dan Aldo berbisik. Duh, nenek akhir zaman seperti bangkit dari kubur, bisik Tiara. Iya, dia sedang menuntut balas atas kematiannya. Aldo dan Tiara sedang mengarang indah tentang drama yang dilakukan Nyonya Rona. Siapa yang mengizinkan kalian melamar anak saya? Serunya marah dan menuding ke arah keluarga Dimas. Keluarga Dimas saling melirik. Niat kami baik, ujar pamannya lagi. Tidak ada yang baik. Keluar kalian dari sini. Tidak sudi mempunyai besan seperti kalian. Ucapan Nyonya Rona sangat menyakitkan. Ibu Iin mengelus dadanya. Berusaha kuat dengan hinaan yang dilontarkan wanita parubaya itu. Dimas menggenggam tangan ibunya. Mami, duduk, titah Abian. Nyonya Rona tidak peduli. Dia terus menghina keluarga Dimas. Mau kasih makan apa anak kamu, huh? Gaji seorang perawat tidak akan cukup membiayai semua kebutuhan Tanisa. Serunya marah. Mami, cukup.
kata Abian lagi. Ibu Iin berdiri tepat di hadapan Nyonya Rona. Maksud kedatangan kami ke sini baik, ingin melamar anak Anda. Anak Anda sendiri yang mengatakan ke saya kalau dia mengandung anak Dimas. Apa? Hamil? Tidak! Nyonya Rona teriak histeris. Panggil Tanisa, ditanya ke Bu Tati. Ibu Iin sengaja mengatakan seperti itu untuk melawan balik lawannya. Padahal kenyataannya, Tanisa sudah menjelaskan kalau dia hanya ingin balas dendam dengan Dimas, dengan memberi pengakuan seperti itu. Tapi Ibu Iin mengungkit lagi perkataan Tanisa. Tanisa datang ke ruang tamu bersama Bu Tati. Tanisa, jelaskan pada Mami. Apa benar kamu hamil? Tanya maminya dengan suara yang cukup keras. Kita mau lamaran? Apa mau dengan nenek akhir zaman konser? Rutu Aldo, Ketiara, dan Tami. Tanisa menggelengkan kepalanya. Jangan bohong, katakan sejujurnya, seru maminya menuding anaknya. Dengan terbata-bata, Tanisa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dari kejadian dia menabrak gerobak pemulung dan dibantu Dimas. Dan sampai dia mengikuti Dimas dan mulai membuat sandiwara ke keluarga Dimas. Sudah jelas, anak saya tidak hamil. Silahkan kalian keluar sekarang, teriaknya lagi. Keluarga Dimas saling pandang. Pamannya membisikkan sesuatu ke telinga adiknya Ibu Iin. Lebih baik kita pulang. Sudah terlalu banyak penghinaan yang diutarakannya, bisik pamannya. Keluarga Dimas beranjak dari kursi. Nyonya Rona terlihat senang penuh kemenangan. Silahkan duduk, ujar Abian ke keluarga Dimas. Lamaran ini tetap akan berlangsung, silahkan, ujar Abian lagi. Abian, apa yang kamu lakukan? Mereka tidak pantas untuk Tanisa, seru maminya. Mami, seharusnya bersyukur ada keluarga baik-baik datang melamar Tanisa. Dan Mami harus ingat status Tanisa janda dan Dimas perjaka, ujar Abian menekan intonasinya, agar maminya sadar dengan kondisi anaknya. Nyonya Rona diam. Pokoknya, Mami tidak setuju. Abian tidak memedulikan ucapan maminya. Paman Dimas langsung mengutarakan niat kedatangannya dan disambut baik oleh Abian. Sedangkan Nyonya Rona terus berteriak, dan semua yang berada di ruangan itu menganggapnya radio rusak. Merasa dia tidak dianggap, Nyonya Rona langsung berpikir untuk membatalkan lamaran itu. Abian, dengarkan Mami. Mami tidak akan ikut campur, tapi izinkan Mami memberikan satu persyaratan untuk lamaran ini. Setelah itu, Mami akan diam, ujar maminya. Abian menatap wajah maminya. Maminya memohon dengan wajah memelasnya. Abian meminta tanggapan dari keluarga Dimas. Keluarga Dimas tidak punya pilihan lain selain menerima persyaratan Nyonya Rona. Silahkan jika Anda mau mengajukan persyaratan, ujar Ibu Iin. Baiklah, saya akan merelakan Tanisa menikah. Asal kalian memenuhi satu syarat dari saya. Saya mau uang hantaran untuk Tanisa sebanyak 1 miliar. Apa? Abian sontak kaget. Begitupun dengan teman-temannya Dimas. Bersambung.